Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Sahabat Sehat, terima kasih Anda kembali menyaksikan Dokter Kita bersama Kita Sehat. Tentunya dengan tema kita kali ini membahas mengenai skabies. Nah, ini semakin menarik ya pemirsa, kita langsung saja dengarkan sambungannya seperti apa. Dokter Wenti, silakan. Oke, ini salep 24 ini paling sering nih karena ada di puskesmas. Yang tadi nggak tersedia di puskesmas ya. Ini salep 24 paling sering karena ada di puskesmas. Penggunaannya pun berbeda ternyata. Dia 1 kali sehari setelah mandi 3 hari berturut-turut. Beda kan sama yang tadi, makanya nggak bisa sembarangan obat-obatannya ya. Efek sampingnya perlu kita jelaskan, mungkin nanti akan terasa agak panas atau misalnya ada melepuh sedikit, iritasi kulit ringan lah. Kemudian benzil-benzoat, ivermectin, nice to know aja sebenarnya. Jadi jangan self diagnose mentang-mentang ada gambarnya, beli nih catat katanya itu. Nggak bisa ya, jangan seperti itu. Nanti takutnya resikonya atau kontraindikasinya nggak sesuai nanti. Oke, pengobatan akan optimal bila obat sesuai dengan anjuran dokter. Lagi-lagi ya, jangan self diagnose, jangan beli sendiri ya. Kemudian obati anggota keluarga yang juga memiliki penyakit yang sama ini tadi. Kemudian cuci dan setrika pakaian, spray, sarung bantal, guling dan handuk. Kenapa harus disetrika, Dok? Nggak cukup dicuci aja, biar lebih aman. Karena kan setrika lebih panas juga ya. Jadi udah direndam sama air panas, udah direbus sama air panas, disetrika. Sarung bantal, guling, handuk itu dijemur di tempat yang terkena sinar matahari yang benar-benar panas, jangan lembab ya. Kemudian jemur bantal, kasur, guling, handuk di suhu lebih dari 50 derajat Celcius atau siang hari. Nih cara pencegahan, rendam baju, spray, handuk, selimut dengan air panas ya. Ingat sekali lagi air panas. Air panas ya. Jadi kalau air dingin biasa itu atau suhu biasa itu nggak bisa. Yang mati, ya? Si tungaunya itu tidak akan mati. Jadi memang benar-benar harus suhu yang panas ya. Di atas 50 derajat Celcius. Jaga kesehatan dengan mandi 2 kali sehari menggunakan sabun. Mandi 2 kali sehari menggunakan sabun ya. Jangan mandi bentar-bentar nggak pakai sabun. Nah ini makanya memang personal hygiene memang harus benar-benar dijaga. Terus ganti pakaian, hindari saling bertukar pakaian, bertukar handuk ataupun selimut. Itu adalah personal care kita sebenarnya. Maka akan lebih baik punya masing-masing. Tuh. Kemudian hindari kontak dengan penderita skabies. Oke, pencegahan selanjutnya ini seperti personal hygiene ya sebenarnya. Enggak untuk skabies aja, untuk kebersihan diri kita juga penting ya. Sering mengganti pakaian, pisahkan pakaian penderita dengan anggota keluarga yang lain, kemudian tidak saling bertukar pakaian, potong kuku juga. Karena kan dari kuku-kuku nih kita garuk ya, dari kuku-kuku bisa nempel. Kita pegang tempat yang lain, jatuh dia di sana. Penularannya juga bisa. Kemudian lingkungannya ya, buka jendela ya, biar sinar matahari masuk, biar udaranya bertukar. Oke, dengan garukan dapat timbul erosi, ekskrudasi, krusta, infeksi sekunder ini tadi. Jangan lakukan garukan yang berlebihan. Kalau bisa ditepuk-tepuk aja, kalau gatal banget boleh direndam air hangat. Air hangat ini bukan air panas ya, air hangat. Kemudian dielus-elus sedikit boleh atau dikasih agak kayak penghangat, tapi jangan yang terlalu panas, itu juga boleh daripada melakukan garukan. Karena sensasi garuk itu akan menimbulkan rasa gatal lagi sebenarnya. Itulah yang menyebabkan garuk itu jadi ketagihan. Gatalnya nggak berkurang, tapi dia mencetuskan gatal baru di dalam otak kita. Ada sensasinya seperti itu, makanya jangan digaruk. Selain itu dia bisa menimbulkan ini tadi, lecet-lecet, iritasi, dan infeksi sekunder. Oke, itu aja. Baik, terima kasih Dokter Wenti. Nah, Julia penasaran banget tadi kan berarti jangan digaruk ya. Sementara ini nahan garuk tuh kadang untuk gatal gigit nyamuk aja susah banget, Dok. Dan setahu Julia cukup ada beberapa kali mendengar begitu ya. Ini berkaitan dengan gatal-gatal di kulit. Bisa jadi ini skabies begitu ya. Untuk menghilangkan rasa gatal atau ini kan parasit ya. Mungkin alkohol nih, Dok. Alkohol kan kalau kuman mati ya. Nah, ini kalau dipaparkan di sini dengan pemikiran ini kayaknya bisa hilang gitu, sebenarnya gimana sih, Dok? Mungkin boleh Dokter ini.
Kalau alkohol nggak perlu ya. Sebenarnya kan konsepnya kan alkohol itu memang sebagai antiseptik aja. Terus penggunaannya juga kita pada yang luka-luka tertentu, nggak semua luka-luka itu diberikan alkohol gitu kan. Yang pentingnya kalau misalnya memang itu berkaitan sama infeksi pada kulit, kita harus men-treat itu sesuai dengan diagnosis yang kita udah lakuin gitu. Jangan yang dikasih yang lain-lain, kecuali kalau emang udah gatal banget kan biasanya kan kita selain meresepkan obat yang topikal ya, obat yang oles maksudnya, itu kan juga ada obat makan. Obat makan itu kan nanti berkaitan sama obat gatal. Nah itu nanti kalau misalnya dikonsumsi dia akan mengurangi keluhan gatal dari yang bersangkutan. Atau kalaupun memang misalnya nggak cukup nih dengan menggunakan salep yang skabiesnya ya, itu kita bisa tambah sama lotion Caladin aja. Lotion Caladin itu kan sifatnya sebagai anti gatal ya, jadi itu nggak apa-apa diolesin tambahan. Selain dari penggunaan, kalau emang udah gatal banget nih, misalnya udah ngobatin dengan penggunaan salep skabies gitu kan, udah sesuai penggunaannya, tapi ada rasa gatal lagi tambahan, nggak apa-apa diolesin salep yang lotionan kayak gitu. Nggak usah ditambah-tambah alkohol, nggak perlu. Yang anti gatal ya. Anti gatal aja gitu. Khusus. Nah, sebetulnya terparahnya nanti kemana sih ini Dokter Wenti? Apakah tadi kan disampaikan ada bakal muncul infeksi ya kalau nggak diapa-apain atau diobatin gitu ya. Yang paling parahnya banget, paling buruknya akan jadi seperti apa? Oke, kalau dari skabies dia tidak sembuh ya, gatalnya akan mengganggu aktivitas, mengganggu secara estetik juga. Kemudian kalau terjadi infeksi sekunder yang kita takutkan atau tidak inginkan terjadinya infeksi sistemik. Infeksi sistemik itu adanya demam nanti ya, bahkan mungkin leukositnya akan meningkat menjadi infeksi lainnya. Dan juga sebagai port de entry, sumber masuknya penyakit lain, bakteri lain. Jadi penyakitnya hanya satu, jadinya 2, 3, 4 bahkan nantinya. Dan pengobatannya pun harus lebih banyak lagi, harus lebih memakai obat-obatan yang lain. Itu sih yang ditakutkan. Dan yang pastinya akan mengganggu aktivitas sehari-hari. Secara estetik lah ibaratnya, kalau misalnya penyakit-penyakit kulit ya dok. Iya. Secara estetik kan ibaratnya tuh kalau misal luka lama-lama nggak disembuhin, nggak diobatin dengan baik kan dia akan menimbulkan luka-luka hitam-hitam, bekas-bekas luka. Nah secara estetik kan nggak bagus, apalagi untuk yang di Indonesia yang berkaitan dengan pekerjaan tertentu ya dok, yang membutuhkan estetika gitu kan. Dia harus ditreat segera sih. Baik, berarti memang kalau misalnya kita ngalamin gatal-gatal gitu ya, berarti memang harus cepat langsung ya. Mungkin dari Dokter Wenti deh selaku bekerja di Vaskes pertama ya, mungkin pesan-pesannya untuk pemirsa seperti apa untuk tidak malu? Oke, jadi kalau misalnya ada merah langsung ruam atau apa, kalau dirasa memang mengganggu sekali, gatal banget, nggak apa-apa dikonsultasikan ke vaskes terdekat ya, baik di klinik ataupun ke dokter ataupun ke puskesmas. Tapi yang paling penting kita tekankan di sini adalah bagaimana menjaga kebersihan diri dan kebersihan lingkungan. Baik, terima kasih. Nah kalau dari Dokter Reni boleh sedikit lagi. Sama aja ya pada intinya, yang penting jaga hygiene pribadi, jaga juga kondisi lingkungan. Karena kan yang namanya kebersihan itu sumber untuk semuanya ya. Kalau misalnya kitanya nggak bersih pasti bakal mengundang berbagai penyakit, nggak cuma parasit doang, kuman-kuman yang lain pun juga akan terlibat. Baik, terima kasih Dokter Reni dan juga Dokter Wenti atas edukasinya, informasinya dan juga waktunya tentunya. Nah pemirsa, itu tadi informasi dan juga edukasinya, semoga bisa menambah wawasan kita ya. Jadi kalau ada gatal-gatal itu jangan diremehin, langsung aja kita ke Vaskes pertama atau puskesmas yang ada terdekat di rumah kita. Akhirnya pemirsa, saya Julia Hartanti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya, tetap sehat dan semangat selalu.